Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rado Institute, tentunya bersama dengan Dr. Rado Yendra. Kita kembali mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Seperti biasa, kita akan fokus kepada suatu riset artikel, kita akan membedah, tetapi ada yang istimewa pada hari ini, kita akan membahas teoritikal ya. Dalam suatu teori statistik matematik ada namanya transformasi variabel, di mana salah satu guna fungsi transformasi variabel adalah untuk menghasilkan fungsi densitas peluang yang baru. Nah, bagaimana ceritanya? Kita coba lihat suatu riset artikel terlebih dahulu. Jadi dalam suatu riset artikel, kita coba lihat riset artikelnya. Nah, nih. Dalam suatu riset artikel yang terbit di suatu jurnal yang bagus, Computational Statistics and Data Analysis, Agustus 2013, volume 64, di terbitan Elsevier. Ini saya rasa ini, kalau orang sains tahu kualitas riset artikel seperti ini, tidak diragukan lagi. Nah, dalam cerita riset artikel Power Lindley Distribution and Associated Inference, terdapat satu fungsi densitas yang disebut dengan fungsi Lindley, di mana fungsi Lindley itu F1T sama dengan beta kuadrat per beta tambah 1 dikali dengan 1 tambah T eksponen min beta T. Untuk T besar dari 0 dan beta besar dari 0. Nah, jika dilakukan transformasi variabel X sama dengan T pangkat 1 alfa, dia akan menjadi extension of the Lindley distribution dengan fungsi densitas Fx alfa kali beta kuadrat per beta tambah 1 dikali dengan 1 tambah X per alfa dikali X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min beta X berpangkat alfa. Nah, dalam teori statistik ini terjadi dengan menggunakan transformasi variabel. Diberikan variabel acak T yang terdistribusi secara Lindley seperti F1T, lalu dengan transformasi variabel acak X sama dengan T pangkat 1 alfa menjadi fungsi densitas baru Fx, yaitu extension of the Lindley distribution. Nah, ini tentu muncul pertanyaan caranya bagaimana. Nah, ini dia. Jadi salah satu guna transformasi variabel acak adalah menghasilkan fungsi densitas baru. Nah, sedangkan Lindley itu sendiri berasal dari teori mixture campuran gamma dengan pemberat. Nah, ini nanti kita bicarakan pada topik berikutnya. Sekarang jadi kesimpulannya ada dua, bahwa fungsi densitas acak baru atau model peluang baru itu dapat dihasilkan dengan teori transformasi variabel acak dan teori mixture. Oke, kita lihat. Nah, dari kesimpulan dari cerita kita pada hari ini adalah jika T itu variabel acak yang terdistribusi secara Lindley dengan fungsi densitas F1T sama dengan beta kuadrat dibagi beta tambah 1 dikali 1 tambah T eksponen min beta T, lalu dilakukan transformasi variabel acak X sama dengan T berpangkat 1 alfa, akan menjadi fungsi densitas baru alfa kali beta kuadrat per beta tambah 1 kali 1 tambah X berpangkat alfa dikali dengan X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min beta X berpangkat alfa. Nah, caranya adalah salah satunya seperti terdapat di dalam buku Mathematical Statistics with Application seri ke-7, edisi ke-7, caranya adalah dapatkan inverse
yang ditransformasi tadi, lalu kalikan dengan turunan inverse. Nah, ini sederhana aja kan. Dapatkan inverse, lalu dapatkan fungsi densitas dengan menggantikan fungsi densitas lama dengan variabel acaknya dengan inverse, lalu dikalikan turunan inverse mutlaknya. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Jadi yang dikatakan inverse tadi, kalau kita memiliki, kita coba lihat dulu. Oke, kita ambil pena kita. Nah nih, tadi kita memiliki variabel acak X sama dengan T berpangkat 1/alfa. Nah, kita cari inverse T, tentu T menjadi X berpangkat alfa. Nah, kalau begitu langkah berikutnya apa? Fungsi densitas lama. Oh, cari dulu turunan inverse-nya tadi terhadap X. Nah, ini kita cari dulu. Sama dengan alfa dikali X berpangkat alfa kurang 1. Nah, lalu apa langkah berikutnya? Lihat fungsi densitas lama atau fungsi densitas Linley yang diberikan, tukar T dengan inversnya, lalu kalikan dengan turunannya. Lalu caranya bagaimana? Buat saja F. Nah, oke, di sini F. Oke, FTX. F F XT, sorry, FX T. Oh, FTX, sorry, FTX. Kita hapus FTX. Artinya variabel acak T diganti dengan X. Nah, ini T, ini X, sama dengan, nah ini dia. Betanya tetap, beta kuadrat per beta tambah 1 dikali dengan 1 tambah T, T-nya berubah menjadi X berpangkat alfa. Oke. Dikali dengan eksponen min beta. T-nya berubah menjadi X berpangkat alfa. Karena tidak cukup, kita kalikan ke bawah. Dikali dengan turunannya. Turunannya tadi adalah alfa X berpangkat alfa kurang 1. Untuk X besar dari 0. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan hasil kali di atas, tentu dia menjadi fungsi densitas extension Linley. Ya, kalau tidak percaya kalikan aja. Beta kuadrat ini alfa. Ini kali, ini bukan X ya, ini kali. Ingat nih tanda kali tadi karena tidak kita sambung ke bawah, nah jadi kali ya. Jadi alfa beta kuadrat, oke, per beta tambah 1. Kan sama itu. Dikali dengan 1 tambah X berpangkat alfa. Oke, dikali lagi dengan X berpangkat alfa kurang 1. Oke. Dikali lagi dengan eksponen min beta X berpangkat alfa. Oke. Jadi hasil ini adalah extension yang persis seperti riset artikel. Nah, mengenai batas tadi di atas T-nya yang besar dari 0. Sedangkan T tadi kita ganti menjadi X berpangkat alfa. Tentu X berpangkat alfa juga besar dari 0. Tentu akan mengakibatkan X-nya akan besar dari 0.
Makanya di sini juga X besar dari 0. Nah, jadi dari hasil teori kita pada kesempatan kali ini, kita telah sukses menggunakan teori transformasi variabel acak untuk menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru. Nah, untuk lebih jelasnya, teori-teori seperti ini silakan masuk ke Rado Institute. Di sana lengkap pembahasan tentang transformasi variabel acak. Masuk ke dalam mata kuliah statistik matematik, bahan ajar statistik matematik, lalu Anda cari di situ transformasi variabel acak. Di sana lengkap keterangan yang kita berikan. Jadi pada kesempatan kali ini ada permintaan tentunya tidak hanya selalu membahas R, tetapi juga teoritikalnya diberikan agar mahasiswa dapat memahami atau menghubungkan antara teori kuliah yang di kelas dengan berbagai riset artikel yang dibahas. Saya rasa pertemuan kali ini sangat baik sekali. Kita telah berhasil menurunkan teori menggunakan transformasi variabel acak dari fungsi atau distribusi nilai menjadi extension distribusi nilai menggunakan suatu teknik transformasi variabel acak. Saya rasa cukup sekian. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.